Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah wa syukurillah baik. Bagus ya, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Setelah kita membaca doa sebelum belajar yang akan juga dipimpin oleh Peri. Baca berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Selesai beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kita akan melantunkan salah satu ayat Al-Quran dalam surat pendek ya, surat pilihan yang telah kita pelajari pelajaran pertama kemarin, yaitu surat At-Tin. Itu untuk nanti Bapak tampilkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini waszaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad marilah kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional pilihan ya, yaitu Garuda Pancasila. Nah, silakan semuanya berdiri di tempat. Nah, sudah ya. Nah, silakan semuanya duduk di tempat. Nah. Bapak akan mengabsen kelas 5 semuanya ya. Elia, Hadir, Pak. Bunda, Airin. Nah, terus alhamdulillah semuanya hadir. Baiklah, kita mulai pelajaran. Silakan persiapkan alat-alat atau perangkat untuk belajar ya. Silakan diluruskan tempat duduk. Ya, kalau ada tempat duduk yang tidak lurus, yang taruh depan atau kaca, silakan diluruskan, dilakukan ya. Materi kita pada hari ini adalah masih pelajaran yang ketiga, yaitu pelajaran tentang cita-citaku menjadi anak saleh. Kemarin sudah orang jujur disayang Allah sudah. Kemudian apa lagi? Sudah orang jujur disayang Allah yang pertama. Yang kedua, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sudah. Hasilnya baik semua. Sekarang poin apa? Materi terakhir dari cita-cita menjadi anak saleh. Materi yang K, yaitu indahnya saling menghargai. Jadi silakan buka halaman 25, yaitu indahnya saling menghargai. Ya, nah, itu kita akan belajar bagaimana kita sebagai manusia ini saling menghargai sesama manusia walaupun berbeda ya. Nah, itu sangat penting kita menghargai sesama karena kita diciptakan oleh Allah berbeda-beda. Siapa yang tahu berbeda-beda suku, bangsa, agama? Agama apa saja yang ada di Indonesia? Siapa yang tahu? Yang pertama Islam. Betul? Nah, bagus semuanya ya. Disinilah kita belajar bagaimana sikap kita kepada orang-orang yang berbeda kepada kita. Nah, bagus semuanya ya, sudah paham semua. Suku tahu,
agama yang ada di Indonesia tahu, ya. Yang jelas kita harus menghargai sesama orang, baik berbeda suku maupun agama, ya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu indahnya saling menghargai. Yang pertama tujuannya adalah setelah kalian mengikuti pelajaran dan menyimak media-media yang Bapak sampaikan, sajikan nanti, insya Allah kalian akan mampu, ya, meyakini sikap saling menghargai sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari sebagai cerminan dari iman. Adapun langkah-langkah pelajaran kita pada hari ini nanti setelah Bapak menyajikan materi melalui media yang ditampilkan nanti, yang Bapak sajikan nanti, ya, kita akan mengadakan tanya jawab, diskusi, ya. Kita akan lakukan kerja kelompok, diskusi kelompok, dan setiap kelompok akan menampilkan tugasnya, mempresentasikan tugasnya di depan kelas, ya, melalui perwakilan. Setelah itu akan dilakukan pula evaluasi atau penilaian, ya. Bapak akan melihat sejauh mana daya serap kalian pada pelajaran hari ini, ya. Baiklah, kita lanjutkan pelajaran. Kita masuk kegiatan inti, ya. Kegiatan inti, Bapak akan tampilkan sebuah film melalui video YouTube, ya. Yaitu tentang materi yang berkaitan dengan materi hari ini, yaitu materinya apa? Indahnya saling menghargai. Anak-anak sekalian, silakan lihat video berikut, ya. Yang dapat kalian simpul dari video tersebut? Hah? Apa yang boleh? Tak apa-apa, ya. Salah biasa. Mengasih orang. Bagus. Bagaimana sikap orang sekeliling dia yang berbeda agama dengan dia? Nah, itu artinya mereka menghargai bapak tersebut, walau bapak tersebut bukan orang yang sama agama dengan dia, kan? Nah, beda agama sendiri pula, tapi tetap orang sekeliling dia itu orang Islam, tetap menghargai dia, menyuruh dia duduk makan sama-sama, kemudian mengasih bapak itu lauk, memberi bapak itu lauk, yang lauknya sudah jatuh, tak kotor, kan? Tak boleh dia bilang tidak kotor. Itu contoh saling menghargai walaupun berbeda agama. Jangan kita ejek kawannya, kafir kau, jangan, ya. Kafir, jangan. Kau orang Cina misalnya, contoh, jangan, ya. Tak boleh itu. Kita ini semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbeda-beda, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Tujuan Allah menciptakan kita berbeda-beda, tujuannya adalah supaya kita saling mengenal dan menghargai sesama. Jelas Bapak Topik? Nah, jelas. Nah, itulah, ya. Silakan gabung dengan kelompok masing-masing, ya. Kalau sudah gabung dengan kelompok masing-masing, silakan simak dulu, ya, materi yang Bapak tampilkan. Nah, jadi ini adalah, ya, dalil perintah saling menghargai. Siapa, ayo kita baca, siapa yang bisa baca? Hah? Lakum jadi untukmu lah agamamu dan untukku agamaku. Jadi orang lain yang beda agama kita, dia usah diganti, kita hargai saja dia, ya. Usah diganti, dan agama kita, ya. Dan ada sabda dari Nabi Muhammad SAW, wa kunu ibadallahi ikhwan, ya. Artinya jadilah kamu hamba Allah yang bersaudara. Menghargai orang lain, tidak saling menghargai itu ada tiga. Pertama, menghargai pendirian orang lain. Contohnya, kalau ada orang yang berbicara, kita dengar. Kalau ada orang yang
tetap teguh pada agamanya, tetap kita hargai, jangan kita paksakan dia mengikuti agama kita, ya. Kemudian menghargai keyakinan orang lain. Jadi kita kalau ada kawan kita yang agama lain tidak satu agama dengan kita, tetap kita hargai, jangan kita paksakan agama kita kepada dia, dan jangan pula kita ejek, ya, agama dia bisa, ya. Kemudian yang ketiga, menghargai pendapat orang lain. Kalau ada misalnya kamu lagi kerja kelompok, kawan mengeluarkan pendapatnya, dia walaupun sama dia dengar dulu, ya, jangan langsung mencela, jangan bilang pendapat kamu itu bagus, dengar dulu kawan berpendapat, ya. Itulah. Jadi menghargai orang lain ada tiga. Pertama, menghargai pendirian orang lain. Yang kedua, menghargai keyakinan orang lain. Yang ketiga, menghargai pendapat orang lain. Baik, silakan kerja kelompok. Ini ada tuh. Nah, tunggu dulu, ya. Ada tugas kelompok. Nah, ini. Ya, kelompok 1 silakan menganalisis dan menyimpulkan gambar 1.1, ya. Kelompok 2 silakan menganalisis dan menyimpulkan gambar 1.2. Kelompok 3 gambar 1.3. Kelompok 4 silakan menganalisis dan menyimpulkan gambar 1.4. Nah, kalau ada pertanyaan silakan. Baik pertanyaan tentang materi pelajaran maupun pertanyaan tentang tugas kelompok kita. Ya, boleh tak apa-apa. Gambarnya ada 4, pas dari kelompok kalian 4. Ah ya, boleh. Nah, silakan. Silakan kerja kelompok, ya, jangan biarkan kawan kerja sendiri-sendiri, ya. Kasihan. Kerja sama dengan kelompok, ya. Ya. Kelompok 1, kan? Nah, ya. Ada yang sudah selesai? Sudah, Pak. Nah, sudah. Kelompok dulu. Menurut analisis kelompok 2 menyimpulkan gambar 1.2 menceritakan bahwa 1. Indonesia ada banyak agama. 2. Di antaranya ada agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. 3. Kita sebagai umat Islam harus menghargai pendirian orang lain untuk tetap memeluk agamanya. Dan 4. Dan kita tidak boleh memaksa orang agama lain untuk masuk agama kita. Baik, itulah hasil dari kerja kelompok 2. Ada yang mau ditanyakan? Nah, kalau ada, silakan tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, kalau ada yang ditanya, silakan kelompok. Menurut analisis kami, kelompok 3 menyimpulkan gambar 1.3 menceritakan bahwa 1. Sekelompok orang lagi mengadakan debat. 2. Banyak orang yang berbicara mengeluarkan pendapatnya. 3. Walaupun banyak pendapat orang, kita harus mendengar apapun terhadap pendapat orang lain. Nah, itulah hasil kerja kelompok 3. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Silakan Puna. Menurut analisis kami kelompok 1 menyimpulkan gambar 1.2
itu menceritakan bahwa satu, agama itu banyak di dunia. Dua, kita sebagai umat Islam harus menghargai pendirian orang lain untuk tetap hidup agamanya dan beribadah sesuai agamanya. Tiga, kita tidak boleh mengganggu agama atau menjelaskan agama orang lain. Empat, dan kita tidak boleh memaksakan orang agama lain untuk masuk agama kita. Baik, ada pertanyaan tentang kelompok yang satu sudah menjelaskan materinya? Kalau ada, silakan. Putar. Terakhir. Menurut analisis kami kelompok 4, gambar 1 menceritakan bahwa satu, orang lagi sholat berjamaah di masjid. Dua, ada seorang anak laki-laki berlari-lari dan berbicara di depan orang lagi sembahyang. Tiga, itu adalah contoh perilaku berzina dan buruk. Empat, kita tidak boleh melakukan perbuatan seperti itu. Nah, itulah hasil kumpulan analisis kelompok 4 ya. Ada mau ditanyakan? Tidak. Tidak ada. Nah, silakan. Hasil kerja kelompoknya sangat bagus semua ya. Dan selanjutnya karena sudah jelas semua, silakan duduk kembali ke kursi masing-masing. Nah, sini sebelumnya marilah kita mengambil kesimpulan dari pelajaran kita pada hari ini ya. Apa kesimpulan kita pada hari ini? Yang pertama, ya, kalau kita menghargai pendirian, keyakinan, pendapat orang lain, itu sangat banyak manfaatnya ya. Yang pertama manfaatnya sebagai kesimpulan itu menjadikan kita banyak saudara ya. Kalau orang kan senang, kalau kita menghargai orang lain kan senang juga orang kan. Nah, itu menjadikan kita banyak kawan, banyak saudara. Yang kedua, urusan kita akan menjadi lebih mudah. Dan yang ketiga, kalau kita menghargai orang lain, kesulitan kita dapat kita selesaikan dengan baik dan cepat. Suasana dengan teman menjadi akrab banyak sebuah keluarga ya. Dan yang terakhir lagi, manfaat menghargai orang lain, kita akan mendapat apa? Berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, marilah kita hargaikan orang lain ya. Bagaimana bentuk dia, bagus itu jelek, hargaikan orang lain ya. Nah, ini adalah kesimpulannya. Kesimpulannya ya. Kesimpulan indahnya saling menghargai saja kita ini yaitu apapun dan di mana kita berada, tetaplah menghargai pendirian, keyakinan dan pendapat orang lain. Kemudian kesimpulan kedua, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia berbeda-beda agar kita saling berbeda-beda bukan kita saling mencaci maki tapi supaya kita mengenal ya. Yang terakhir, jangan merasa dirinya yang paling benar karena itu adalah perbuatan yang salah. Ada pertanyaan? Siapa yang pernah menghargai temannya? Wah, bagus. Ya. Siapa yang bisa kasih contoh menghargai temannya? Hah? Nah. Oh iya, Pak. Bagus. Ya, yaitu kalau lagi sembahyang jangan diganggu. Namanya menghargai keyakinan orang lain. Masa diganggu kita diam saja, banyak ya. Orang tua lagi sembahyang diam saja. Seperti gambar ini tadi. Orang kaya tidak berani lagi nenek. Siapa yang tahu gambar itu tadi? Nah, apa? Itu jangan ditiru ya. Tetaplah menghargai orang lain ya. Baiklah, ada pertanyaan? Kalau ada, silahkan kerjakan LKPD alam LKPD ke 2 ya. Silahkan kerjakan halaman LKPD halaman 5 ya. Sudah? Sudah? Nah, sudah, silakan kumpul ke keluarga, silakan kumpul ke buku kamar ke depan ya.
Terima kasih ya. Semuanya terima kasih ya. Karena nilai kalian ini bagus semuanya ya. Di atas KKM semuanya. Ya, tidak ada yang di bawah KKM ya. Aplaus untuk semuanya. Di mana saja berada, kapanpun tetaplah menghargai pendirian orang lain. Yang kedua, keyakinan orang lain. Yang ketiga, Mendengar pendapat orang lain. Ya, dimanapun berada ya, jangan merasa benar, jangan merasa sombong ya. Itu saja yang Pak sampaikan. Marilah kita tutup. Semoga pelajaran kita pada hari ini bermanfaat bagi kita semua, baik dunia maupun akhirat. Dan marilah kita tutup dengan membaca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.